Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lihat dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, man idda'a annahu urija ila samai kafar. Siapa orang yang mengaku bahwa dirinya mi'raj ke langit, kufur. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam, beliau adalah orang-orang yang hebat. Beliau pernah mi'raj, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali. Biografinya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Syekhul Syuyukh, guru dari seluruh guru yang ada. Kata Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, lihat itu luar biasa. Sampai beliau mengatakan apa? Rasulullah SAW selalu didatangi oleh malaikat Jibril. Tapi ketika wafatnya Rasulullah di zaman saya, Jibril datang ke saya berapa kali? Cuma percaya apa enggak? Ya ini tingkatnya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, ini soal. Ajib soal. عرفت فقيه المقدم؟ سمعت هذا الاسم أم لا؟ أعرف خالته يا أخي. ها؟ عرفته؟ سبحان جوجل تدري مع تترجم كمان انتم الان تتكلمون بالاندلسي ها؟ Nggak tahu teman-teman. Gimana teman-teman? Hah? Saya nggak. Itu orang itu, kalau kalian mau tahu, itu tentara loh. Model kayak gitu itu tentara loh di sini. Kalau mbah saya cerita ke Anda punya karomat, Anda boleh percaya belum? Tidak, saya cerita saya. Ini beda loh ya. Kalau Anda langsung menjelekkan Sayyidina Al-Faqih Muqaddam, loh, apakah betul dia mengatakan dan mengakui? Dan bahasanya, narasinya apa? Waktu beliau ngomong apa? Kecuali saya memandang dengan kebencian dengan kelompok Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Wah, ini dusta dan sebagainya. Tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kuburnya itu orang. Kata Faqihil Muqaddam, pergi wahai mungkar nakir. Katakan hal yang sama dengan Mbah Hasyim, bahwa orang yang mengaku dirinya itu mi'raj ke langit itu kufur. Apalagi sampai 70, kufurnya 70 kali. Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam ini dari keilmuan yang dimilikinya sampai pada derajat mujtahid mutlak. Bagaimana puncaknya kedudukan Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Permulaannya aja seperti itu. Bagaimana puncak kedudukan beliau? Guru dari seluruh guru yang ada, wali dari segala wali yang ada. Bayang bisa mi'raj ning kanjeng Gusti Allah setiap hari 70 kali. Rusak apa agama kowe gara-gara ngaku putra Kanjeng Nabi? Sampai disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal fi alam dunia, wa Sayyidina Faqih Muqaddam asyhar fi alam Islam. Ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini nggak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Nggak disebutkannya. Ini karena ada sebagian saudara kita nggak ngerti. Sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Barang siapa mempercayai ada orang selain Kanjeng Nabi yang mi'raj bertemu berbicara dengan Allah, maka dia telah kufur. Assalamualaikum. Ustaz, عندنا سؤال أستاذ. عندي سؤال. تفضل هذا تكلم سلم إندونيسيين. نحن في المجموعات الآن. سلمهم. السلام عليكم. من هذا؟ وين هذا؟ إندونيسيين في المجموعات. نحن نتكلم بالمجموعة. لكن عندنا سؤال أستاذ. تفضل أستاذ. Indonesia. Ini mau masuk hotel teman-teman, langsung saya palak dia. Saya tanya. في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا يتكلم أمور فقيه المقدم. هؤلاء هم يقولون أن فقيه المقدم هذا أنه هو من ذرية النبي. ذرية النبي هذا فقيه المقدم. من هو؟ والله ما أدري. ما أدري. كيف أنت تقول ألفا صحيح لكن أنت ما تعرف من هو؟ لأن أنت ما تعرف. Dia nggak tahu teman-teman. Dia nggak tahu. Derajat mujtahid mutlak ini di dalam fiqih ini seperti derajatnya Al-Imam Syafi'i, seperti derajatnya Al-Imam Malik bin Anas, seperti derajatnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang bilang 27 kali semalam, ada yang 70 kali. Yang 7 dan 70 kali ini nggak disebutkan. Ini semalam atau beberapa malam. Nggak disebutkan. Pertanyaannya, ini karena ada sebagian saudara kita nggak ngerti. Sebenarnya yang menentang begini-begini itu Wahabi dulu. Wa fi riwayatin sab'atan wa isyrina marratan. 7 kali fi lailatin wahidatin semalam. Berarti bisa juga semalam 7 kali atau 27 kali. Wa fi riwayatin sab'ina marratan.
70 kali. Semalam bisa 70 kali, walaupun ada yang memahami tidak disebutkan fi lailatin wahidatin atau bagaimana lah, kan itu sudah disebutkan di tengah. 27 fi lailatin wahidatin. Berarti wa fi riwayatin sab'ina marratan fi lailatin wahidatin. Terus dibela mati-matian oleh Kiai Idrus Romli. Kalau kita meyakini adanya karomah para wali, maka hal-hal seperti Mi'raj Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu bisa diterima. Dan itu di kalangan ulama sufi sudah biasa, saudara, disampaikan di kitab-kitab tasawuf. Ana fil awliya ka Muhammad fil anbiya. Derajat saya dalam kewalian seperti derajatnya Rasulullah dalam kenabian. Sirrallah fi khalqi. Rahasianya Allah dalam apa? Dalam makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Monggo, silakan. Tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah yang ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama, nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Oh, fotonya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari mana ini? Syekh Abdul Qadir Jailani, ini yang pasti. Jangan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultan Ampel, Imam Ghazali. Kalau dari mana itu foto? Itu ngarang semua. Yang ngarang siapa kita nggak tahu. Jangan-jangan nanti fotonya Yahudi dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Saya sudah nanya, sudah 2 orang kita nanya ya. Itu tadi bukan orang biasa, kita sudah nanya, tapi ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu, jadi ala kulihal sudah 2 orang kita tanya nggak ada yang tahu. Jadi kalian itu kalau nggak percaya sama saya tunjukkan sekarang, biar kalian percaya sama saya. Mampus. Oke, mungkin di dunia Syekh Abdul Qadir Jailani bisa lebih populer di dunia, tapi kita lihat nanti makomnya di akhirat lebih tinggi makom mana? Saya pasti Abdul Qadir Jailani. Framing karomah sing palsu, sungguh bener. Seolah-olah Faqih Muqaddam lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalimat yang keluar dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, semua aulia di bawah kakiku kecuali Abu Madian. Ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahwa walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jailani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niatnya tertentu, orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Sedangkan Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau pimpinan para wali-wali Allah Ta'ala di alam akhirat nanti, di alam barzakh nanti. Faqih Al-Muqaddam ashhar minal Jailani fil barzakh. Tapi Faqih Al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jailani di alam barzakh. Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Araf tak la? Apa? Ma'aruf kana. Coba ini enggak? Khalas. Iya. Ustaz. Ma'aruf tu. Araf tak la Ustaz? Halo. Irfa sautu Ustaz. Bas ana ma'aruf tu. Aywa, khalas, barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Afwana. Saya masih framing kah? Saya masih pembohong kah? Saya masih tukang tipu kah? Ayo buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saya sudah tunjukkan sekarang kalau saya orang jujur. Ya Allah, mereka nggak kenal orang itu, nggak kenal. Saya kasih tahu ente ya, sihir ini 90% atau 80% di saat ini adalah pengikut habaib. Sihir. Makanya dinamakan anak tirinya Tarim. Ada penelitian dari ilmuwan di Timur Tengah yang ada di kitab-kitab Ba'alawi itu bukan karamah tetapi khurafat. Kejadiannya tidak ada, tapi ditulis-tulis Mi'raj 70 kali. Ditulis-tulis bahwa dia baca salam kepada Rasulullah, tidak berhenti baca salamnya kecuali dijawab oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya teliti, namanya Ali Qoli Qasam. Jangankan dia berkeramat, orangnya saja teaya. Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah inilah. Syarhul Ainiyah ini berdasarkan kitab Al-Ghurar. Al-Ghurar berdasarkan kitab Al-Burqah.
Al-Burqah nyuplak-nyuplik dari Al-Jawharus Syafaf yang langsung dari mbahnya Habib Abdurrahman As-Segaf. Itu cuma dikarang oleh orang lain selain Ba'alawi, Muhammad Al-Khatib, Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib 855 Hijriah. Nah, di sini disebutkan wa kana min jumlati ma kataba bi ila Syekh Sa'ad, dan termasuk bilangan dari tulisan surat-surat yang dikirimkan oleh Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, yaitu ini isinya. Urijabi, aku dimi'rajkan. Ya, ini soal, ajib soal ya. Arabta faqih al-muqaddam. Ini ya, lihat ya, saya nggak pernah bodoh-bohong, saya nggak pernah koleksi orang ya. Saya tanya ya, as-soal lak, ya'ti ahad fil Indonesia, thumma yatakallam anna faqih al-muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman. Fas-soal, as-sahih am la anna faqih al-muqaddam syuhra wal istifadah fil Yaman? Man huwa faqih al-muqaddam? Arafta hadal ism? Tamlik kalimah kama. Dia nggak kurang bisa bahasa Fusha, teman-teman. Dia pakai bahasa pasaran bisanya. Oh, ya. La ta'al Habib, ta'al. So ya bas. Ya khana. Lah bas. Ya, خلاص الآن السؤال. عرفت فقيه المقدم؟ سمعت هذا الاسم أم لا؟ أعرف خالته يا أخي. ها؟ عرفته؟ سبحان جوجل تدري ما تترجم كمان. أنتم الآن تتكلمون بالأندلسي ها؟ لا أنا السؤال هذا فقيه المقدم، هم يقولون هذا عالم كبير في اليمن، ثم يدعون عنه فقيه المقدم. فقيه المقدم يعني هم يقولون يعني أن فقيه المقدم صحر والاستفادة في عندكم في هذا البلد. القرآن هو؟ لا ما عرفت والله الآن يقصد القرآن أم لا. بسأل عرف، بسأل أصحابي كلهم. Nggak tahu teman-teman. Gimana teman-teman? Hah? Saya nggak. Itu orang itu, kalau kalian mau tahu, itu tentara loh. Model kayak gitu itu tentara loh di sini. Kalau kalian mau tahu modelnya itu tentara loh. Semakin. Assalamualaikum. Yang hal. Ustaz, ingin soal Ustaz. Ingin soal. Fadl hada تكلم سلم إندونيسي. نحن في المجموعات الآن. سلمهم. السلام عليكم. من هذا؟ وين هذا؟ في المجموعات. نحن نتكلم بالمجموعات. لكن عندنا سؤال أستاذ. تفضل أستاذ. Indonesia. Ini mau masuk hotel teman-teman, langsung saya palak dia. Saya tanya. نحن الآن في شهر صح؟ في شهر صح؟ شهر أيوة. عندي سؤال يا أستاذ، هذا السؤال مهم جدا. هل تستطيع أم لا أن تجيب هذا السؤال؟ يمكن ما تفضل. في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا يتكلم أمور فقيه المقدم. أيوة. هؤلاء هم يقولون أن فقيه المقدم هذا أنه هو من ذرية النبي. ذرية النبي هذا فقيه المقدم. من هو؟ والله ما أدري. ما أدري. كيف أنت تقول ألفا صحيح لكن أنت ما تعرف من هو؟ Lihat antum tak arif, dia nggak tahu teman-teman. Dia nggak tahu. Saya sudah nanya, sudah 2 orang kita nanya ya. Itu tadi bukan orang biasa, kita sudah nanya, tapi ternyata dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Jadi ala kulli hal sudah 2 orang kita tanya, nggak ada yang tahu. Jadi kalian itu kalau nggak percaya sama saya tunjukkan sekarang biar kalian percaya sama saya. Mampus. Ini soal. English saya bas, bila balik.
هذا نحن الآن في المجموعات أستاذ، لكن أنا عندي سؤال، هذا السؤال مهم جدا. السؤال الذي أريد أن أسألك، في أحد يأتي إلينا في إندونيسيا قال هذا الأحد الذي يتكلم يعني المقدم محمد بن علي بعلوي شهرة والاستفادة في اليمن، يعني أنه عالم كبير في اليمن، صحيح أم لا هذا الخبر؟ من الشيخ اسمه أهلا أستاذ خيرها عمركم. وين الشيخ؟ اسمه يعني هذا الرجل يدعون من ذرية النبي. ما عرفت من اسمه. اسمه فقيه المقدم محمد بن علي بعلوي. عرفت أم لا؟ ما عرفت أنا. خلاص. iya. ما عرفته. عرفت أم لا يا أستاذ؟ ارفع صوتك أستاذ. بس أنا ما عرفته. أيوة خلاص بارك الله فيك. جزاك الله خير أستاذ. Afwan, يعطيك العافية. Gimana adik-adik? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih framing kah? Saya masih pembohong kah? Saya masih tukang tipu kah? Ayo buktikan. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Saya sudah tunjukkan sekarang kalau saya orang jujur. Ayo. Gimana adik-adik? Artinya apa Bang tadi? Artinya itu mereka nggak paham, begitulah. Gampangnya tuh begitu ya. Ya mereka nggak kenal orang itu, nggak kenal. Nggak tahu. Suara saya kedengeran nggak Gus? Suara saya? Kedengeran. Saya kasih tahu ente ya, sihir ini 90% atau 80% di saat ini adalah pengikut habaib. Sihir. Makanya dinamakan anak tirinya Tarim. Sihir itu anak tirinya Tarim. Makanya banyak sekali pengikut Habib di sini. Sudah adik-adik? Mau lagi? Masih kurang? Saya sudah masuk di sihir ya. Nanti kita masuk ke Tarim 3 hari lagi insya Allah. 3 hari lagi kita gas ke Tarim. Kalian lihat saya makin menyala. Assalamualaikum Ustaz. Lo samahta. Indana soal wallah. Al-afwa. Ini soal. As-soal yakni urid as'aluk. Arafta am la man huwa al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi? Hal sahih hadha ar-rajul annahu min awliyaillah? Irfa sautuk ya Ustaz. Tinggal Araf dah. Nggak kenal dia, Wak. Nggak kenal, Wak. Sudah 3 orang. Karena takut ya. Nggak kenal orang sini, Wak. Gitu loh. Nggak kenal, bukan takut. Dia ada keperluan, istrinya panggil. Kan ini saya di hotel ini teman-teman. Saya di share di hotel. Angkat ke Tarim, doakan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang kita inginkan. Tapi satu hal teman-teman, saya memberanikan diri berangkat demi umat Islam di Indonesia biar hilang dari khurafat dan kebodohan. Demi negeri saya tercinta, saya lakukan ini. Sekalipun saya dibunuh atau diapain, saya nggak peduli itu. Kita apa tuh doa kita buat jenengan semoga sehat selalu. Jadi dengerin Mbak Alawi ya. Kalau kalian gertak saya mau ditangkap, kalian sekarang kan pada telepon santri-santri di Darul Mustafa untuk mencegat saya. Saya ingatkan kalian jangan coba mencegat saya sebelum kalian menyesal. Itu saja. Saya tidak takut sedikit pun sama orang. Itu yang saya ini. Yang saya pesankan sama kalian. Kang Nasab.
Jadi jangan gertak-gertak saya dalam masalah seperti ini. Kalian mengatakan saya penakut. Saya tidak pernah penakut. Saking beraninya saya datang bongkar di tempat kelahiran kalian. Saya pemberani. Ya itu bisa jadi momentum. Gertak saya. Dikira kita nggak kuat juga, kita kuat. Tapi perlu diingat, Kang Nasab, di sana banyak mukibul. Tapi perlu diingat, di sana juga banyak mukibul. Kiai kami selama ini, kiai kami selama ini kalian hina. Kiai Hashim Asy'ari kalian hina, kalian rendahkan. Kami diam aja loh. Nenek-nenek kami kalian mengatakan bukan Duria, Wali Songo bukan nasab Nabi, kalian palsukan. Kami diam-diam aja. Terus sekarang kalian merasa emosi. Jangan dek ya, takut. Siapa Balawi ya? Orang yang terverifikasi sebagai orang mulai abad ke-9 Hijriah. Itu sudah banyak kitabnya itu. Mulai abad 9 mereka menulis kitab. Bukan hanya menulis kitab tentang tasawuf yang ajaran-ajaran mereka yang seperti sekarang ini, yang sering dibicarakan oleh penceramah-penceramah mereka, itu sudah ada di abad 9 dalam kitab Al-Burqa Al-Musyiqa tentang mimpi-mimpi, doktrin-doktrin untuk mengambil otoritas Hadramaut. Itu juga dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kemudian di abad 9 juga mereka membangun makam-makam yang diatribusikan sebagai leluhurnya itu, yang orang yang nggak ada itu. Bikin makamnya Ahmad bin Isa, bikin makamnya Ubaid, bikin makamnya Alwi, bikin makamnya Muhammad, bikin makamnya Alwi II, bikin makamnya Ali Qosam, bikin makamnya Sohib Mirbat. Itu di abad 9 semua. Tidak ada itu di Mirbat, misalnya 653 Hijriah itu orang dimakamkan ada di Difar, di Mirbat. Itu tidak ada di dalam kitab. Kitab yang menjelaskan tentang orang-orang yang ada di Difar itu sudah ada. Al-Kamil fit Tarikh, Ibnu Athir sudah mencatat. Imam Al-Qala'i yang hidup semasa dengan Sohib Mirbat. Tapi Sohib Mirbat itu yang katanya guru dari Imam Qala'i tidak disebutkan, tetapi Imam Al-Qala'i disebutkan. Di dalam Al-Kamil fit Tarikh disebutkan, di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk disebutkan. Dia sebagai pembawa madhab Syafi'i di Mirbat itu Imam Al-Qala'i itu disebutkan. Dan tidak disebutkan dia punya guru namanya Muhammad Sohib Mirbat. Jadi apa-apa yang sudah tulis dalam mereka dalam kitab-kitab mereka, maksudnya itu tidak terverifikasi di dalam kitab-kitab sejarah ada di masa tokoh-tokoh yang mereka tulis sekarang ini. Faqih Muqaddam sebagai wali besar itu tidak ada. Faqih Muqaddam itu 650 meninggal. Itu kitab yang ada di dalam negara Yaman, Hadramaut khususnya, itu banyak disebutkan tokoh-tokoh di situ, ulama. Nggak ada yang bernama Faqih Muqaddam itu. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, makanya kenapa dari dulu orang Jawa itu ajaran-ajaran thariqah Syekh Abdul Qadir Jailani begitu dapat diterima dan mengakar, karena memang sosoknya jelas. Beliau wafat itu sama dengan beda 5 tahun dengan Muhammad Sohib Mirbat. 661 beliau wafat. 61 itu wafat beliau. Itu kitab yang sama yang dicatat oleh orang dengan orang yang hidup bareng dengan Abdul Qadir Jailani. Itu sudah ada. Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazam sudah mencatat Syekh Abdul Qadir Jailani ulama besar ada di Baghdad. Walaupun Ibnul Jauzi wafat sampai tahun 690-an, tapi dia bersama Syekh Abdul Qadir Jailani puluhan tahun, karena Syekh Abdul Qadir Jailani umurnya sampai 90 tahun lebih. Jadi
Sekarang ini ada upaya pula untuk mendegradasi kepangkatan wilayah kewalian dari Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa Faqih Muqaddam walaupun di dunia ini pangkatnya kalah dengan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi di akhirat nanti Syekh Abdul Qadir Jilani jadi anak buahnya Faqih Muqaddam. Nah ini yang mereka katakan, coba masih lihat itu di video-video, masih bisa untuk kita lihat. Lah ini apa maksudnya yang begini-begini? Wali-wali udah sih yang maunya Sadiliyah, agungkan Sadiliyah tanpa untuk merendahkan Qadiriyah, tanpa merendahkan Syatoriyah. Dari dulu ulama Jawa begitu, nggak ada merasa ini lebih tinggi tarekatnya, kita tarekatnya Naqsabandiyah Khalidiyah lebih hebat daripada Naqsabandiyah biasa misalnya. Nggak ada yang begitu. Masing-masing aja ma'rifat billah, menuju Allah dengan cara masing-masing, dengan saling harga menghargai, hormat menghormati. Tetapi sekarang muncul dalam otoritas hegemoni tasawuf Syekh Abdul Qadir Jilani yang disebut dengan Sultanul Auliya, al-Ashhab ya, al-Bazul Ashhab, Raja Wali Hitam, rajanya para wali, itu kemudian didegradasi oleh dia bahwa nanti di akhirat pangkatnya kalah karena Faqih Muqaddam wali mastur di dunia. Kalau Faqih Muqaddam wali mastur di dunia, lu tahu dari mana? Lah wali mastur itu nanti sampai akhirat, bos. Ini wali mastur nih. Nih wali mastur itu bukan orang bisa hari ini mengatakan dia wali mastur. Kalau ada orang mengatakan dia wali mastur, berarti dia tidak mastur. Mastur ini begini nih, kita di dunia ini punya tukang kebon, kelihatannya hina dina, sholat aja kagak pernah kelihatan. Jangan betul-betul kamu itu orangnya berarti. Pas nanti kita sama-sama ada di akhirat, ternyata dia begitu dimuliakan oleh Allah. Itu namanya wali mastur. Kalau di dunia kita sudah ngomong itu wali tidak mastur sing pundi. Wali mastur itu hanya ada nanti di hari kiamat, di hari akhirat. Bahwa nanti ada orang-orang yang hina dina di dunia, dia kadang-kadang itu sholat nggak kelihatan. Ternyata dia sholatnya apabila tidak ada orang. Ini jangan-jangan nanti yang hadir, ya saya juga begitu aja lah. Enak aja, awas. Man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang yang bertasawuf dia tidak berfikih, maka dia akan jadi jindik. Nah, itu yang keluar dari hal-hal yang seperti itu namanya mastur. Dia ibadahnya luar biasa kalau tidak ada orang, istrinya aja nggak tahu. Kalau orang istrinya tahu dia ibadahnya kuat, itu belum hebat. Tapi kalau istrinya saja nganggapnya dia, kalau ada istrinya sholat biasa-biasa saja. Tapi kalau nggak ada istrinya, dia sholatnya nangis luar biasa. Itu hebat. Kalau ada istri nangis dia. Kenapa? Saya bermimpi semalam bertemu dengan waliullah. Katanya engkau akan meninggal dunia seminggu lagi. Kecuali dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus nikah lagi. Tapi saya tidak mau, wahai istriku. Saya lebih baik mati 7 hari lagi. Itulah kenapa saya nangis malam hari ini. Kata istrinya, udah nikah lagi aja nggak apa-apa. Ini actingnya ada yang begitu tuh. Ada nggak yang begini actingnya? Saya punya temen actingnya begitu. Temen apa teman? Nah itu, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, sekarang ini wali-wali ini gampang diproyeksi. Jadi ada pembangunan karakter seorang wali untuk niat-niat tertentu orang yang mengiklankannya untuk kepentingan klan, untuk kepentingan ekonomi dan lain sebagainya. Maka kalau ingin mencari wali jangan di YouTube. Saya sudah berapa YouTuber yang ngomong Kiai Imaduddin waliullah.